sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan, yaitu yuk kita cek. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, itu dia yang harus adik-adik perhatikan ya kak. Ya, sebelum kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Cecil, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul apa kak? Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas atas penyertaan-Mu penyertaan-Mu sepanjang sepanjang kami beristirahat tadi malam. kami beristirahat tadi malam. Sekarang Sekarang kami ingin memulai kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kak, kita undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Diri dong. Nah, kita angkat satu pujian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore.
kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Adik-adik masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya,
Kak Cecil mau tanya nih. Apa itu, Kak? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hewan yang mukanya panjang? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak, aku tahu. Apa, Kak? Pasti kuda. Iya, betul adik-adik. Jawabannya kuda. Nah, lagi ya. Terus, ada yang tahu nggak hewan yang punya hidung panjang? Panjang. Ada yang tahu nggak? Panjang. Apa ya? Apa ya, Kak? Ada yang tahu? Wah, bagus, ada yang tahu. Iya, hebat. Aku tahu juga, Kak. Apa, Kak? Yaitu gajah. Iya, betul. Jawabannya gajah. Nah, yang terakhir nih. Ada yang tahu nggak hewan yang suka di pohon? Apa ya? Apa ya? Aku tahu, Kak. Apa, Kak? Pasti monyet. Iya, betul. Jawabannya monyet. Nah, kalau gitu kita angkat satu pujian dengan judul Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oleh Kak Andro. Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk Kak Andronya. 1, 2, 3. Kak Andro. Sekali lagi. Kak Andro. Lebih keras. Kak Andro. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, yang kita siapkan adalah amplop. Lalu amplopnya kita tulis tanggalnya, tanggal kita ibadah hari ini ya. Nah, untuk merespon persembahan kita angkat satu pujian, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita ulang sekali lagi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya.
Cia, Kak Cecil, dan Kak Andro yang sudah memimpin ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 7 Juni 2020. Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya sangat berharap kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat dan jangan lupa selalu tekun berdoa supaya kondisi kita bisa normal seperti biasa lagi. Kita bisa ibadah seperti biasa. Oke adik-adik, walaupun sudah ada edaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara new normal dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi di sini Kak Esther umumkan bahwa untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja tetap kita lakukan secara online. Tetap kita lakukan ibadah dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktu kita untuk bersekutu bersama, untuk beribadah bersama, mempersiapkan hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kakak-kakak sekolah minggu, pengurus SPR juga mengucapkan selamat buat kalian yang sudah lulus dari SMP, yang baru terima rapot. Semangat ya, semangat juga untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA. Silakan mempersiapkan diri kalian untuk mendaftar sekolah. Begitu juga buat yang baru pertama kali sekolah. Ada yang baru masuk TK, ya kan? Ada yang baru masuk SD. Ada yang baru kuliah. Oke, semangat semua mempersiapkan segala sesuatunya. Selalu rajin belajar, jadi kebanggaan buat orang tua dan orang-orang yang mengasihi kalian. Tidak lupa juga Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni 2020 sampai tanggal 13 Juni 2020 dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha kalian, setiap pekerjaan kalian, dan cita-cita kalian. Raih itu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Happy birthday. Oke adik-adik dan kakak-kakak remaja, sekarang kita akan bisa kelas. Adik-adik segera masuk ke video masing-masing, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan ibadah remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik semua kan? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi ini, kita angkat satu pujian. Aku istimewa bukan karena katamu. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya.
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Di sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini, kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya, adik-adik pernah nggak dijanjikan sesuatu oleh mama atau papa? Misalnya dengan mama, adek nanti kalau adek naik kelas, mama janji bakal beliin adek tas baru ya. Atau dengan papa, adek, papa mau keluar dulu ya. Nanti kalau papa pulang, papa belikan oleh-oleh deh. Kamu jangan nakal ya di rumah. Adik-adik, senang gak kalau dijanjikan sesuatu oleh mama atau papa? Iya, pasti senang dong, karena kita akan diberikan sesuatu. Tapi kadang-kadang janji itu tidak ditepati adik-adik, dan itu pasti membuat kita kecewa dan juga sedih. Tuhan Yesus juga suka membuat janji. Tapi Tuhan Yesus selalu ingat dengan janjinya. Hari ini kita akan dengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus menempati janjinya kepada murid-muridnya. Adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Ingga. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kayak hari ini, kayak akan bercerita tentang apa yang terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, adik-adik, semua murid-muridnya itu bersedih adik-adik. Mereka sangat bersedih karena mau ditinggal Tuhan Yesus, orang yang sangat mereka kasihi. Tapi Tuhan Yesus berjanji adik-adik kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan selalu menyertai murid-muridnya adik-adik. Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tersebut untuk menunggu di Yerusalem. Nah, kira-kira siapa ya penolong yang akan dikirim Tuhan Yesus? Adik-adik tahu nggak? Ayo coba jawab. Siapa yo? Nah, penolong itu adalah Roh Kudus adik-adik yang akan dikirimkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk menolong dan menyertai murid-muridnya selalu. Setelah mereka sampai di Yerusalem, apa yang mereka lakukan di Yerusalem sambil menunggu Roh Kudus? Mereka berdoa adik-adik, mereka bersama-sama berkumpul di satu rumah untuk berdoa sambil menunggu Roh Kudus datang. Lalu mereka berdoa adik-adik. Hari pertama terlewati,
Terus sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan kelima, mereka terus berdoa adik-adik. Kira-kira apakah mereka goyah? Dan mereka tidak goyah adik-adik. Sampai hari yang ke-10 mereka berdoa. Tetapi apa yang terjadi pada hari ke-10 itu adik-adik? Tiba-tiba ada angin ribut adik-adik yang menyerang rumah itu. Lalu mereka panik adik-adik, ada apa ini, kata mereka. Nah, terus mereka bertatap-tatapan. Apa yang kira-kira yang mereka lihat? Dan yang mereka lihat di atas kepala mereka itu ada lidah api adik-adik. Tetapi rambut mereka tidak terbakar. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Dan tiba-tiba saja hati mereka penuh dengan sukacita. Mereka langsung bersari-sari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu saat mendengar suara angin yang kencang tadi itu adik-adik, orang-orang di luar semua kebingungan. Dan mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi di rumah itu. Lalu mereka datang ke rumah itu. Mendengar banyak orang yang datang, di depan rumah mereka itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus kira-kira takut apa enggak? Enggak dong, mereka enggak takut. Malah mereka keluar rumah adik-adik dan bercerita kepada orang-orang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Dan pada saat itu Roh Kudus bekerja adik-adik menolong mereka supaya tidak takut berbicara kepada orang banyak. Dan orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus itu adik-adik sangat heran karena mereka datang dari berbagai tempat dengan berbahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka semua dapat mengerti apa yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu di situ juga Roh Kudus sedang bekerja adik-adik menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk berbicara bahasa yang bahkan belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Lalu Petrus maju ke depan dan berkata bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu tidak mati terus. Dia telah dibangkitkan Tuhan naik ke surga, dan dari surga Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kami hari ini, yang akan menolong dan menyertai kami selama-lamanya. Dan juga Allah telah membuat Tuhan Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar hal itu, orang-orang semua menyesal adik-adik karena telah berbuat dosa. Dan Petrus berkata, kamu harus meminta ampun atas dosa-dosamu dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Setelah itu, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus membaptiskan mereka. Lalu mereka memuji dan memuliakan dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus dan menceritakan Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan banyak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dia cerita Kak Engga hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Engga. Apakah adik-adik sudah paham apa yang diceritakan oleh Kak Engga? Bagus kalau adik-adik sudah paham ya. Nah, sekarang sebelum kita berdoa untuk menutupi ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersuka.
saatnya kita untuk berdoa. Gimana sikap doanya Dede? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami tadi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai saat ini ya Tuhan. Kalau Kau memberikan kami kesehatan selalu ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Finally, and now we love, love, love. As you